Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Admin Kawan Duduk. Apa kabar teman? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dituliskan oleh Ibrahim. Cerita ini berkisah tentang seorang pemuda yang dibawa ke alam gaib atau ke kampung Bunian. Cerita ini mengisahkan tentang perjalanan misteri seorang nenek tua pemuja hujan di daerah pesisir pantai di Provinsi Riau. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Kawan Duduk. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama, berikut adalah ceritanya. Raut mukanya keriput. Sudah terlalu banyak cerita tersimpan di balik tatapan mata sayu yang mulai sipit. Bibirnya tidak berhenti bergerak, seolah mengunyah benda keras. Keningnya bergaris karena lipatan kulit yang tidak lagi muda. Wanita ringkih itu duduk di beranda rumah warisan sang suami yang lebih dulu menghadap Ilahi. Meski sipit, bola matanya masih saja liar menatap sekitar, menyaksikan awan bergerak perlahan dari arah timur ke barat, perlahan menutup mentari yang masih ingin bermain dengan trik yang menyengat. Wanita ini mungkin punya ritual yang khusus di dalam hidupnya, menatap jauh pada awan mendung dan tersenyum pada halilintar. Aku akan mencuci kain lampin, ucapnya dalam hati. Tunggu saja, sebentar lagi hujan, aku akan mencuci kain lampin. Kalimat itu berulang kali melintas di pikirannya. Hai wanita tua, masih saja kau bertengger di muka pintu menunggu hujan. Bayang-bayangmu selalu menghiasi tirai tatkala jutaan tetes air mengepas bumi. Apa yang kau tunggu wanita tua? Lihatlah anak-anak kampung bersembunyi di balik tempayan karena mereka takut dengan kepala angin. Lihat juga ibu-ibu yang sibuk mencuci kain lampin saat hujan. Tak pernah pula ada yang datang. Tingkahmu hanya dianggap sebagai buang perangai menunggu ajal. Tapi tidak semestinya engkau begitu. Kasihanilah tubuhmu yang tua. Kasihanilah matamu yang mulai dipenuhi katarak. Juga gigi-gigimu yang tak lagi putih, atau uban di kepalamu yang semakin banyak. Diamlah kalian, aku sudah lama berpikir begitu. Bukankah semua ini ada? Bagiku tahayul itu nyata, dongeng itu ada, syirik itu ritual, dan kuserahkan hidup dan matiku hanya untuk hujan. Mata tua itu tak lagi kuat menatap lekat pada atap. Mata tua itu tak lagi kuat menatap lekat pada atap seng yang berkarat, seperti mengupat dan menghujat pada janji yang tidak tepat. Meski aku kini sekarat, aku tetap setia untuk mendekat. Jangan pernah kau lupa ketika berdiri di pelabuhan Rupat. Kau menghirup secangkir kopi pekat sedikit gula dengan rasa pahit bercampur kelat. Sebelum kapal menjaring ikan merapat dan membawa tubuhmu yang cungkring hingga kau hilang di tengah jagat dan tak pernah kembali hingga tubuhku sekarat. Aku menunggumu selamat. Di pinggir pantai ini, kukumpulkan beruti kayu sisa untuk membangun sebuah istana yang tak seberapa. Menghitung deburan ombak, mengamati lambaian tanganmu di celah badai, sambil menyanyikan lagu damai. Tunggulah hujan, aku sudah siapkan sebaskom kain lampin, ucapnya sambil mengunyah pinang tua di celah bibir. Inilah mantra yang selalu diucapkan wanita tua itu menjelang hujan turun. Namanya Nek Munah. Sebenarnya dia bukan menunggu hujan, tapi dia menunggu suaminya pulang menjaring ikan 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, ucapku. Iya, 11 tahun yang lalu, jawab Jamal ketika menemaniku berkeliling di pinggir pantai. Nek Munah dan Pak Long Slamet adalah pasangan muda yang baru menikah 11 tahun yang lalu. Biasalah, orang dulu bekerja sebagai nelayan. Pak Long Slamet
Pak Long Slamet pernah berjanji akan membelikan kerudung ungu, dan dia ingin Nek Munah mengenakan itu ketika badai. Pak Long Slamet akan menemani Nek Munah mencuci kain lapin untuk anak pertama mereka. Tutur Jamal menyambung ceritanya. Bagi Nek Munah, hujan adalah pertanda bahwa perahu kuning akan berlabuh di dermaga Rupat. Dia sering berbicara sendiri di ujung pelabuhan, seolah memohon untuk ikut. Tapi orang-orang kampung sekalipun tidak pernah melihat perahu kuning itu merapat ke dermaga. "Kau pernah mendengar kisah orang Bunian?" tanya Jamal kepadaku. Aku hanya menjawab dengan menganggukkan kepala kepada Jamal, dengan tatapan seribu tanya yang bermain di kepalaku. Tentang orang Bunian, tentang perahu kuning, tentang kerudung ungu, dan tentang cerita Nek Munah yang mencuci kain lampin. Jamal ketika itu menceritakan semuanya kepadaku. Seminggu setelah mereka menikah, Pak Long Slamet seperti biasa memikul jaring menuju pelabuhan Rupat. Nek Munah membekalkan sebotol kopi pekat untuk perjalanannya. Pak Ngah Bujang yang jadi nakhoda perahu kuning itu. Mereka berlayar jauh hingga membelah laut tak bersisi. Seminggu, sebulan, setahun, hingga saat ini Pak Long Slamet dan Pak Ngah Bujang belum pernah kembali. Tapi Nek Munah selalu melepas rindu dengan suaminya itu di ujung dermaga. Siapa sebenarnya Pak Long Slamet, Jamal? Dia pemuda pekerja keras di zamannya dan selalu menepati janji. Dia lahir dari seorang ibu suku pedalaman dan ayahnya asli orang kampung sini. Kalau silsilah lengkap aku kurang tahu, kata Jamal. Ketika Nek Munah mengandung anak pertama mereka, mulai muncul rasa kecewa yang mendalam sebab Pak Long Slamet tidak pernah menemani Nek Munah melahirkan putra mereka. Menurut cerita orang-orang di kampung sini, 10 hari menjelang kelahiran anaknya, Nek Munah menghilang. Ketika hujan lebat, dia berlari sendiri di tengah badai, masuk ke hutan bakau di pinggiran muara. Selama dia menghilang, Ngah Apai pernah melihat seorang wanita bertengger menjontaikan kaki di atas akar pohon bakau sambil memakan pucuk daun. Ketika itu Ngah Apai sedang mencari daun nipah untuk buat atap rumah. Wanita itu seperti mayat hidup, mukanya pucat, dengan daster kuning yang membalut tubuhnya berlumuran darah kering. Rambutnya yang panjang terlihat kaku seperti tidak pernah keramas. Ngah Apai tentu kenal siapa perempuan itu. Bukan tak ada niat untuk menolong. Ketika Ngah Apai berusaha membujuknya untuk pulang, sorot matanya mengisyaratkan sebuah amarah. Ngah Apai mengira Nek Munah sudah gila. Ngah Apai lalu pulang mengajak orang kampung menjemput Nek Munah. Tapi sosoknya raib di telan bumi, menghilang entah kemana. Ngeri aku dengar ceritamu, Jamal, ucapku. Aku saja merinding jika mengingatnya, jawab Jamal. Setahun setelah kejadian itu, Nek Munah membangun gubuk di pinggir pantai. Banyak orang menyangka bahwa dia sudah mati. Saat orang-orang kampung menanyakan perihal kemana saja dia selama ini, dia masih bisa menjelaskan seperti orang waras. Hanya saja tingkah lakunya aneh menjelang hari hujan. Dia paling suka mendengar petir dan sangat memuja hujan. Saat menjelang hujan turun, dia selalu duduk di muka pintu sambil mengunyah pinang. Biasanya dia menyediakan sepiring beras kunyit dan membakar kemenyan. Sejak itu orang kampung mengenalnya dengan nenek tua pemuja hujan. Malam sunyi terkadang membuatku linglung menghabiskan waktu sendirian di rumah Jamal. 2 minggu sudah aku terdampar di pulau ini, dengan kebiasaan masyarakat yang khas tapi sedikit aneh bagiku. Beberapa naskah tulisan sudah hampir selesai. Risetku soal adat dan kebudayaan masyarakat suku laut di daerah kepulauan sedikit lagi rampung. Tinggal menuangkan itu ke dalam lembaran Microsoft Word. Tapi malam ini hasrat ingin menulis tidak ada. Sebagian data-data itu masih berserakan dalam bentuk rekaman dan coretan tangan. Biarlah, aku akan menulisnya nanti, gumamku dalam hati.
"Jamal," teriakku. "Aku keluar dulu mencari angin." "Angin malam tidak baik untuk kesehatan," jawab Jamal. "Jangan lama-lama, nanti dibawa jin ke tengah laut," sambungnya sambil bercanda. Butiran pasir halus terus saja memanjakan telapak kaki ini untuk melangkah jauh menelusuri pinggir pantai. Kebetulan bulan Komariah mendekati 15 pertengahan. Tentu suasana temaram malam ini bisa aku nikmati. Damai rasanya. Obor-obor nelayan pencari ikan terlihat seperti mata jin di tengah laut. Pohon-pohon bakau bagaikan diskotik dengan kelap-kelip kunang-kunang di setiap rantingnya. Ombak malam seakan melantunkan syair kebencian lewat irama deburnya yang memekak telinga. Juga alunan mesin diesel di beberapa rumah warga bak menabuh genderang jiwa yang lara. Temponya sangat cepat. Aku sengaja membiarkan kaki memimpin langkah malam ini. Aku hanya menyuruh agar berhenti di halaman gubuk itu. Kediaman Nek Munah terlihat remang karena pencahayaan lampu teplok dari minyak tanah. Aku mendekat dan mengintip dari jendela yang sedikit terbuka. Tubuh tua itu sedang melipat kain lampin. Lipatan itu dia masukkan ke sebuah keranjang merah. Aku masih belum berani mendekat. Aku amati setiap tingkah lakunya. Perlahan dia beranjak membuka pintu belakang rumah sambil memegang sebuah obor di tangan kirinya. Terbungkuk-bungkuk dia melangkahkan betisnya yang tua menuju ke sebuah kolam kecil di belakang rumahnya. Dia membawa kain lampin itu ke bibir kolam. Beberapa kali dia melempar ember dan menumpahkan air ke dalam baskom hitam yang sudah retak itu. Dia merendam semua kain lampin dan mengaduk-aduk sabun batang di dalamnya. Tiba-tiba, plung, sabun batang itu masuk ke dalam kolam. Raut muka tuanya mulai berubah cemas. Mungkin tak ada cadangan sabun lain untuk mencuci kain lampin malam ini. Dia mulai membenamkan kaki kanannya ke dalam kolam. Bisa jadi dia akan menyelam untuk mencari sabun batang itu. Ada-ada saja ulah wanita tua ini, gumamku dalam hati. Nek Munah, jangan. Biar saya saja yang masuk menyelam untuk mencarikan sabun itu, ucapku spontan ketika melihat Nek Munah ingin menceburkan dirinya ke dalam kolam. Mendengar suaraku, wajahnya berubah setengah marah. Terpancar sedikit rasa cemas. Untung saja aku bisa meyakinkannya. Aku tidak melepas baju, langsung saja masuk ke kolam kecil ini. Tidak terlalu dalam rupanya, hanya sebatas dada. Saat menyelam pertama, tanganku berhasil menyentuh tanah liat di dasar kolam itu. Tapi aku harus mengakhirinya karena sabun batang yang aku cari belum tersentuh sama sekali. Setelah mengambil nafas panjang, aku kembali membenamkan tubuh ke dalam air kolam. Dan Masya Allah, kenapa tanganku tidak bisa menyentuh dasar kolam ini? Aku berusaha membenamkan tubuh lebih dalam lagi. Kakiku juga tidak lagi menginjak tanah liat di dasar kolam. Tubuhku seolah melayang di dalam air. Nafasku tersengal. Sungguh tak kuat aku menahannya. Sementara dasar kolam belum juga kugapai. Aku kembali memutuskan untuk muncul ke permukaan, mengatur kembali nafas. Mungkin dengan menyelam berikutnya akan membuatku bisa bertahan lebih lama. Biur. Setelah muncul ke permukaan dan mengambil nafas, aku terperangah melihat keadaan di sekitar. Terang sekali. Gubuk Nek Munah tidak terlihat. Rasanya tadi aku tidak menyelam di kolam ini. Tapi lihatlah, aku dikelilingi penduduk kampung. Mereka semua bersorak ketika aku muncul di permukaan. Wajah-wajah mereka, sumpah, aku sama sekali tidak kenal. Sambil menebar senyum, mereka menyuruhku naik ke darat. Seorang pemuda gagah menyuguhkan handuk. Hebat, hebat. Mereka semua menyuarakan kagum setelah melihat aku muncul dari kolam itu. Tanpa sempat berkata, aku diajak oleh pemuda itu untuk singgah ke rumahnya. Sambil menaiki anak tangga, mataku melirik ke jarum jam yang menempel di dinding menghadap ke pintu. Pukul 14. Apa aku sedang bermimpi sekarang?